Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang menarik benang di balik keputusanmu? Seolah-olah kamu mengatakan ya, padahal ingin mengatakan tidak. Atau tiba-tiba merasa bersalah, ragu, bahkan cemas, tanpa tahu mengapa dan dari mana asalnya. Dalam dunia yang terlihat sopan, modern, dan rasional ini, pertempuran tidak selalu terdengar dari denting senjata. Tidak ada suara peluru, tidak ada gemuruh pedang. Tapi jangan salah, ada pertempuran yang lebih sunyi, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Pertempuran atas pikiran dan emosi kita. Disinilah manipulasi tumbuh, bukan sebagai kekerasan, tapi sebagai bisikan yang membengkokkan kehendak. Di balik senyuman manis, tawaran kerjasama, atau bahkan kata-kata "aku hanya ingin membantu", bisa tersembunyi jebakan halus yang menjerat nurani. Manipulasi bukan selalu bentuk kekerasan terang-terangan. Ia bisa halus, bersahabat, bahkan tampak seperti kasih sayang. Tapi itulah kekuatannya. Ia menyusup, bukan memaksa. Ia membujuk, bukan menyerang. Dalam catatan sejarah Jepang, ada satu sosok yang memahami pertempuran. Tak terlihat ini jauh sebelum istilah manipulasi psikologis dikenal dunia. Miyamoto Musashi. Ia tidak hanya menebas tubuh musuhnya, tapi juga menggagalkan strategi mereka bahkan sebelum pedang pertama diangkat. Ia memenangkan lebih dari 60 duel tanpa pernah kalah. Bukan karena ia selalu lebih kuat, tetapi karena ia selalu lebih sadar. Musashi mengerti satu hal penting, bahwa yang perlu dikalahkan lebih dulu bukan tubuh musuh, tapi skenario dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa duel sejati terjadi dalam lapisan terdalam, di antara ego, niat, dan emosi manusia. Kini, di zaman di mana manipulasi hadir dalam bentuk rayuan, tekanan sosial, kontrak kerja, bahkan percakapan sehari-hari, kita membutuhkan prinsip-prinsip yang sama. Bukan untuk menjadi musuh bagi sesama, tapi agar tidak jadi korban dari mereka yang mempermainkan kebaikan dan keluguan kita. Tulisan ini bukan sekadar tentang taktik bertahan, melainkan tentang bagaimana menjadi tenang dalam badai, jernih di tengah kabut, dan tajam saat dikepung oleh keraguan. 4 prinsip Musashi akan menjadi kompasmu dalam menavigasi dunia yang penuh jebakan halus, membantumu mengenali permainan tersembunyi, membalikan serangan emosional, dan menciptakan ruang aman dalam setiap interaksi. Karena sejatinya, bukan mereka yang keras yang menang, tapi mereka yang tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus mengubah arah angin. Bagian 1. Pembalikan emosi. Menguasai pusat diri di tengah badai hasutan. Setiap upaya manipulasi selalu bermula dari tempat yang sama, emosi. Di sanalah medan perang tersembunyi yang paling sering dilupakan. Seseorang yang ingin mengendalikanmu tidak perlu mengangkat suara atau menunjukkan kekuasaan. Ia hanya perlu menekan titik-titik rapuh dalam dirimu. Rasa takut, rasa bersalah, rasa tidak cukup, atau keinginan untuk disukai. Dan saat emosi mulai mengambil alih, logika perlahan terkikis, keputusanmu menjadi bisa ditebak, dan langkahmu mudah dikendalikan. Bayangkan dirimu adalah danau yang luas dan tenang. Seorang manipulator datang melempar batu ke permukaan air itu. Sebuah hinaan, ejekan, atau sindiran. Ia tidak peduli seberapa besar batunya. Yang ia harapkan adalah riak. Karena begitu air mulai beriak, begitu kamu mulai bereaksi, maka kamu telah memberikan kekuasaan padanya. Dalam dunia manipulasi, reaksi adalah mata uang, dan siapa yang membayarnya berarti sudah masuk ke dalam jebakan. Miyamoto Musashi memahami kebenaran ini jauh sebelum dunia mengenal istilah manipulasi psikologis. Dalam setiap duel yang ia jalani, ia tidak hanya mengamati pedang lawan, tetapi terlebih dahulu membaca angin dalam batin mereka. Ia tahu bahwa seseorang yang dikuasai marah
akan menjadi terburu-buru. Seseorang yang dikuasai takut akan menjadi bertahan terus, dan seseorang yang dikuasai oleh keinginan untuk menang malah membuka dirinya pada kekalahan. Ada kisah terkenal tentang seorang lawan yang mencoba memancing emosi Musashi dengan menghina asal-usulnya yang sederhana, memperolok latar belakangnya yang tidak bangsawan. Tapi Musashi, alih-alih membalas dengan amarah atau pembelaan, hanya berdiri tenang seperti batu di tengah arus. Ia tahu, ketika lawan kehilangan keseimbangan batin, pedangnya akan kehilangan arah. Itulah prinsip pertama. Mengenali bahwa serangan pertama bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Manipulator menyerang bukan dengan tangan, tapi dengan menciptakan perasaan dalam dirimu yang membuatmu kehilangan kendali. Ketika kamu merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, ketika kamu merasa harus menjelaskan dirimu terlalu banyak atau merasa tidak enak untuk berkata tidak, disitulah tanda-tanda manipulasi mulai bekerja. Cara melawannya bukan dengan balik menyerang, tapi dengan menjadi pusat yang tak tergoyahkan. Pertama, sadari pemicu emosional yang muncul. Apakah mereka membuatmu takut kehilangan sesuatu? Apakah mereka memancing rasa kasihan? Apakah mereka menciptakan ilusi bahwa kamu egois jika tidak mengikuti kemauan mereka? Kedua, tarik napas dalam-dalam dan beri jeda. Mundurlah secara batin dari dorongan untuk segera bereaksi. Jangan terburu-buru membalas pesan, menjawab tuduhan, atau menjelaskan diri. Ketiga, tetap tenang. Amati. Ketika kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan, kamu akan melihat bagaimana mereka mulai gelisah. Karena rencana mereka berakar dari keyakinan bahwa kamu akan terpancing. Dan saat kamu tidak terpancing, naskah mereka mulai kacau. Dalam dunia kerja, pertemanan, bahkan keluarga, taktik ini bekerja dengan cara yang halus. Seorang rekan bisa menciptakan tekanan dengan menyebut tenggat waktu palsu agar kamu menyetujui sesuatu dengan terburu-buru. Seorang teman bisa menyudutkanmu dengan kalimat seperti, "Kamu berubah ya, sekarang jadi nggak peduli lagi." Semua itu adalah batu-batu kecil yang dilempar ke danau jiwamu. Namun, kamu punya pilihan. Kamu bisa membiarkan riak itu menyebar, atau kamu bisa menjadi danau yang diam, tenang, dan tak tersentuh. Karena kekuatan terbesar bukanlah menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan diri sendiri saat badai mencoba merasuki. Dan dalam setiap keheninganmu yang disengaja, kamu tidak hanya bertahan dari manipulasi. Kamu sedang membongkarnya perlahan, tanpa satu kata pun. Bagian 2. Subversi ekspektasi. Mengacaukan pola yang telah disiapkan. Setelah emosi gagal dikuasai, manipulator akan beralih ke permainan berikutnya. Memanfaatkan pola. Karena manusia, secara alami, menyukai keteraturan. Kita menyukai alur yang bisa ditebak. Bila seseorang tersenyum, kita merasa perlu membalas. Bila seseorang memberi kita pujian, kita terdorong membalas budi. Bila seseorang meminta sesuatu dengan suara lembut dan kata-kata menyentuh, kita merasa tidak enak untuk menolak. Inilah pintu kedua tempat manipulasi menyusup. Ekspektasi. Manipulator tahu apa yang biasanya akan kamu lakukan dalam situasi tertentu, dan mereka menyusun skenario berdasarkan kebiasaan tersebut. Mereka menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan arah tertentu, pilihan-pilihan yang terlihat logis tapi sebenarnya menjebak, dan situasi yang membuat kamu merasa hanya ada satu jalan keluar. Namun, Musashi punya pendekatan yang jauh, melampaui logika umum. Dalam catatannya, ia menulis bahwa kemenangan diraih dengan memahami waktu musuh dan menggunakan waktu yang tidak mereka duga. Dalam duel melawan sekolah Yoshoka, Musashi tidak mengikuti waktu duel yang disepakati. Ia datang jauh lebih awal. Bagi pihak lawan, ini bencana. Mereka belum siap, belum lengkap, belum tersusun.
Dan ketika pola mereka runtuh, kekacauan pun lahir dari dalam. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Manipulator mengharapkan kamu menjawab pertanyaan mereka dengan defensif, karena mereka memancing tuduhan halus. Mereka berharap kamu langsung memilih antara dua opsi buruk yang mereka siapkan, karena mereka membuatnya terdengar seperti tak ada pilihan lain. Mereka ingin kamu bereaksi sesuai dengan naskah yang mereka tulis diam-diam dalam benakmu. Tapi ada cara untuk membebaskan diri dari jebakan ini, dengan menjadi tak terduga. Ketika seseorang memaksamu memilih antara dua pilihan yang buruk, tolak keduanya dan ajukan alternatif ketiga. Bila seseorang menekanmu untuk menjawab segera, tarik waktu. Bila mereka menuduhmu dan menunggu pembelaan, balas dengan pertanyaan yang lembut tapi menusuk. Menurutmu kenapa aku begitu? Salah satu kekuatan yang sering diremehkan adalah jeda. Dalam dunia teater, jeda yang tepat bisa mengubah keseluruhan nuansa adegan. Dalam manipulasi, jeda bisa membuat naskah mereka ambruk. Karena mereka menulis drama berdasarkan asumsimu akan membalas cepat, membela diri, atau mengalah. Saat kamu hanya diam, menatap, atau mengajukan pertanyaan berbeda, mereka bingung. Seperti aktor yang lupa naskahnya, mereka kehilangan arah. Seorang wanita bernama Sarah pernah menghadapi rekan kerja yang selalu menciptakan kepanikan menjelang presentasi. Kritik tiba-tiba, nada cemas, dan komentar menyudutkan selalu muncul tepat sebelum tampil, membuat Sarah merasa harus menyerahkannya kembali pada si rekan. Tapi suatu hari, ia hanya menjawab, "Kamu mungkin benar. Menurutmu, apa yang sebaiknya kita lakukan?" Bukan defensif, bukan setuju, tapi netral dan penuh jeda. Dan dari sinilah, niat tersembunyi rekan kerjanya terungkap, bahwa ia bukan ingin membantu, tapi menguasai. Subversi ekspektasi bukan tentang menjadi aneh atau sulit dipahami. Ini tentang menjadi cukup sadar bahwa kamu tidak harus ikut serta dalam skrip yang ditulis orang lain. Ketika kamu memilih untuk menari di luar irama yang telah mereka tetapkan, kamu bukan hanya menghentikan manipulasi. Kamu memimpin tarian itu sendiri, dan mereka dipaksa mengikuti nada yang tidak mereka ciptakan. Bagian 3. Pengendalian situasional. Menciptakan medan tempur yang tidak menguntungkan bagi mereka. Di balik setiap manipulasi yang berhasil, ada satu unsur yang sering terlupakan. Tempat dan keadaan di mana manipulasi itu terjadi. Para manipulator tidak hanya bermain di dalam kata-kata dan emosi. Mereka juga menciptakan suasana, ruang, waktu, dan struktur yang mendukung mereka secara diam-diam. Dan ketika kamu masuk ke dalam ruang itu tanpa sadar, kamu sebenarnya telah duduk di panggung yang telah mereka rancang. Musashi tidak hanya menjadi ahli dalam teknik bertarung, tapi juga seorang arsitek medan tempur. Ia tahu bahwa kemenangan bisa ditentukan jauh sebelum pedang pertama terhunus. Dalam banyak duel, ia secara sadar memilih posisi dengan matahari di punggungnya agar lawan terganggu oleh silau. Ia memilih tempat yang sempit untuk menghadapi lawan dengan pedang besar, sehingga keleluasaan lawan menjadi tidak berguna. Bahkan, dalam duel yang legendaris di sebuah pulau terpencil, ia datang terlambat bukan karena malas, tapi karena ia tahu bahwa menunggu dalam panas dan tegang akan menguras energi lawannya sebelum pertarungan dimulai. Beginilah manipulasi bekerja dalam kehidupan nyata. Mereka sering menciptakan kondisi yang tidak seimbang. Mereka memilih tempat pertemuan di ruang tertutup agar kamu merasa terisolasi. Mereka memulai percakapan penting saat kamu sedang lelah atau tergesa-gesa. Mereka mengatur agenda sepihak, menyimpan informasi penting, atau menyembunyikan data agar kamu tidak memiliki pijakan yang sama kuat. Namun, kamu bisa membalikkan keadaan ini tanpa harus menyerang balik. Dengan menguasai kondisi pertemuan, kamu bisa membuat manipulasi menjadi tidak efektif, bahkan sebelum dimulai.
Ada 3 unsur kunci yang perlu kamu jaga: tempat, waktu, dan informasi. Tempat menentukan kenyamanan psikologis. Hindari diskusi penting di ruang atau situasi yang terlalu dikuasai oleh mereka. Bila memungkinkan, pilih tempat netral atau bahkan ajukan agar pertemuan dilakukan di ruang publik jika merasa ada potensi tekanan. Waktu adalah senjata yang sering digunakan. Manipulator suka menciptakan batas waktu palsu agar kamu merasa harus cepat memutuskan. Mereka juga suka mengaburkan waktu, menunda sesuatu agar kamu lelah, atau mempercepat agar kamu tidak sempat berpikir. Maka, tentukan batas waktu yang wajar. Jangan takut berkata, "Aku butuh waktu untuk memikirkan ini." Informasi adalah bahan bakar kekuasaan. Jika hanya satu pihak yang punya informasi lengkap, maka pihak lain akan mudah dikendalikan. Sebelum masuk ke dalam percakapan penting, persiapkan diri. Cari tahu terlebih dahulu. Ajukan pertanyaan. Minta data. Minta waktu membaca dokumen. Jangan pernah merasa terburu-buru hanya karena mereka memintanya. Seorang pria bernama Carlos menyadari bahwa seorang atasan di kantornya suka menyusun keputusan tim melalui percakapan pribadi di luar forum, lalu datang ke rapat dengan narasi yang sudah terbentuk. Carlos tidak menyerangnya langsung. Ia hanya mengusulkan perubahan. Rapat yang lebih terstruktur, agenda dibagikan lebih awal, setiap orang diberi waktu berbicara, dan semua keputusan dicatat secara transparan. Perlahan tapi pasti, kekuatan tersembunyi si manipulator melemah, tanpa perlu pertikaian terbuka. Menguasai situasi bukan berarti kamu menjadi dominan atau keras kepala. Justru sebaliknya, kamu menciptakan ruang aman bagi semua orang, termasuk dirimu sendiri. Kamu bukan sedang menciptakan benteng, tapi sedang membangun taman, di mana kejelasan, keadilan, dan keseimbangan bisa tumbuh. Karena jika kamu terus-menerus bertarung di panggung yang mereka bangun, kamu hanya akan memainkan peran dalam sandiwara mereka. Tapi ketika kamu membangun panggungmu sendiri, kamu tidak hanya melindungi dirimu, kamu sedang menulis ulang seluruh cerita. Bagian 4. Kontra manipulasi strategis. Menyerang tanpa menjadi seperti mereka. Ada satu ilusi yang sering menjebak orang baik, bahwa menghadapi manipulasi berarti harus membalas dengan kelicikan yang sama. Bahwa untuk menang, kita harus memakai cara-cara kotor yang setara dengan lawan. Tapi Musashi menunjukkan jalan yang berbeda. Ia tidak menjadi seperti lawannya. Ia tidak bermain dalam permainan mereka. Ia membongkar permainan itu sepenuhnya dan menciptakan permainan baru di mana ia tak mungkin dikalahkan. Duel legendaris Musashi melawan Sasaki Kojiro menjadi cermin dari strategi ini. Kojiro bukan pendekar sembarangan. Ia dikenal dengan teknik tebasannya yang cepat dan mematikan, menggunakan pedang yang sangat panjang. Tapi Musashi tidak melawannya dengan cara biasa. Ia tidak mencoba menjadi lebih cepat. Ia tidak mencari pedang yang lebih tajam. Ia mematahkan seluruh sistem yang mendukung keunggulan Kojiro. Ia datang terlambat dengan sengaja, membuat Kojiro berdiri menunggu di bawah panas matahari, kelelahan sebelum bertarung dimulai. Ia tiba dengan perahu, dan selama perjalanan itu ia mengukir sendiri pedang kayu dari dayung, membuatnya sedikit lebih panjang dari pedang Kojiro. Ia bahkan memilih posisi dengan matahari di belakangnya, agar silau mengganggu lawan. Dan yang paling penting, ia menjaga ketenangannya, sementara Kojiro sudah terbakar amarah, bahkan sebelum mereka saling menyapa. Musashi tidak bertarung untuk membalas. Ia bertarung untuk mengakhiri permainan. Dalam satu tebasan, pertarungan itu selesai. Tapi yang sebenarnya Musashi lakukan jauh lebih dalam. Ia meruntuhkan seluruh sistem keyakinan lawannya. Inilah inti dari kontra manipulasi strategis. Bukan balas dendam,
bukan kelicikan tandingan, tapi pembongkaran total terhadap pola, kondisi, dan ekspektasi yang menopang manipulasi itu sendiri. Ada 3 langkah penting dalam strategi ini. Pertama, kenali pola dan taktik yang mungkin digunakan. Jangan hanya melihat tindakan permukaannya, tetapi pahami tujuan akhir yang mereka incar. Apakah mereka ingin kamu menurunkan harga dirimu, menyerahkan kendali, menuruti rencana mereka? Kedua, ciptakan situasi di mana taktik mereka menjadi tampak jelas di mata semua orang. Bukan dengan menyalahkan secara langsung, tapi dengan membawa mereka ke dalam terang. Saat orang lain mulai melihat pola yang sama, tekanan yang semula hanya kamu rasakan kini menjadi tanggung jawab bersama. Ketiga, siapkan jalur baru yang sepenuhnya menyingkirkan perangkap mereka. Seperti Musashi yang tidak menandingi kecepatan Kojiro, kamu tidak perlu menandingi kelicikan seorang manipulator. Kamu hanya perlu menyediakan jalan lain yang lebih tenang, lebih jelas, dan tidak bisa mereka kendalikan. Ini bisa terjadi dalam bisnis, relasi, bahkan politik. Jika seseorang terus menekanmu agar bermain dalam aturan mereka, ajukan alternatif. Jika mereka ingin kamu mempertahankan sesuatu yang tak masuk akal, tawarkan penyelesaian yang keluar dari arena yang telah mereka tetapkan. Dan lakukan semua itu tanpa marah, tanpa dendam, tanpa menyimpang dari integritasmu. Karena dalam dunia yang semakin terbiasa dengan tipu muslihat, seseorang yang tetap jernih adalah kekuatan paling mengejutkan. Musuh tak bisa menghitung langkahmu jika kamu tidak menari dalam irama mereka. Kamu bukan hanya bebas, kamu membuat mereka bingung. Dan pada akhirnya, mereka akan mengungkap wajah aslinya karena tak ada lagi peran untuk mereka mainkan. Bagian 5. Ketahanan diam menjadi pusat yang tidak bisa digeser. Setelah kamu belajar mengenali emosi, mengacaukan pola ekspektasi, menguasai medan, dan menyusun serangan balik strategis, ada satu kekuatan lagi yang tak boleh dilupakan. Ini bukan tentang apa yang kamu katakan, bukan tentang strategi yang kamu jalankan, bahkan bukan tentang bagaimana kamu merespons, tetapi tentang siapa kamu ketika kamu tidak melakukan apa-apa. Inilah kekuatan dari ketahanan diam. Musashi tidak memenangkan puluhan duel hanya karena strategi dan pedangnya. Ia menang karena ia menjadi pusat yang tak bisa digeser. Dalam banyak catatan, ia berdiri diam, menunggu, menatap, mengamati. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia sadar bahwa ketidaktergesaan adalah kekuatan. Diamnya bukan pasif. Diamnya adalah gerakan paling tajam yang menembus pertahanan lawan. Dalam kehidupan nyata, kekuatan yang sama berlaku. Ketika seseorang mencoba mengadu emosimu, dan kamu hanya tersenyum. Ketika seseorang mencoba mempermalukanmu, dan kamu tidak menjelaskan apa-apa. Ketika seseorang memaksamu memilih, dan kamu hanya berkata, "Aku akan pikirkan." Di saat itu, kamu sedang berdiri tegak di tengah pusaran badai, dan pusaran itu tak bisa lagi menarikmu masuk. Ketahanan diam bukan berarti kamu mengabaikan segalanya. Justru sebaliknya, kamu sadar sepenuhnya, kamu merasakan sepenuhnya, tapi kamu memilih untuk tidak menjadi reaktif. Kamu menjadi pengamat, dan dalam posisi itu, kamu melihat lebih banyak daripada mereka yang sibuk menekan dan menyerang. Ada saatnya dalam kehidupan ketika kamu tidak bisa mengubah situasi. Orang-orang tetap akan mencoba memanipulasi. Kata-kata tetap akan dilemparkan untuk melukai. Rencana-rencana tetap akan disusun untuk menjebak. Tapi kamu selalu punya satu kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun. Kendali atas dirimu sendiri. Saat kamu tidak lagi terburu-buru memberi penjelasan. Saat kamu tidak lagi merasa perlu disukai oleh semua orang. Saat kamu tidak lagi merasa bersalah karena menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwamu. Saat itulah kamu benar-benar bebas. Musashi pernah berkata,
Jika kamu tahu jalan di siang hari, kamu tidak akan tersesat di malam. Ketahanan batinmu adalah terang itu. Di tengah semua taktik dan permainan, orang yang tahu siapa dirinya tidak akan pernah goyah terlalu lama. Mungkin ia terpukul, mungkin ia terguncang, tapi ia tidak akan roboh. Karena ia bukan sedang bermain untuk menang, ia sedang hidup untuk tetap utuh. Bagian 6. Menyusun lapisan strategi. Menyesuaikan langkah dengan kedalaman serangan. Tidak semua bentuk manipulasi bersifat terang-terangan. Ada yang begitu halus hingga terdengar seperti perhatian. Ada yang menyamar sebagai nasihat, padahal menyusupkan rasa takut. Ada pula yang muncul sebagai cinta, tapi sebenarnya menyandera batin. Maka, untuk bertahan dan menang, kamu tidak cukup hanya punya satu cara. Kamu harus punya lapisan-lapisan strategi yang kamu sesuaikan seiring dengan kedalaman serangan yang kamu hadapi. Inilah yang dilakukan Musashi. Ia tidak menggunakan cara yang sama di setiap duel. Ia menyesuaikan. Ia membaca angin. Ia menilai medan, waktu, dan psikologi lawan. Ia tidak memaksakan rencana yang kaku, melainkan membangun respon yang lentur namun tetap tajam. Seperti bambu yang membungkuk diterpa badai, tapi tidak pernah patah. Dan dari filosofi itulah kita belajar bahwa pertahanan terbaik bukanlah kekakuan, melainkan adaptasi yang sadar dan terukur. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua manipulator memiliki niat buruk yang sama besar. Ada yang hanya ingin sedikit diuntungkan. Ada yang belum sadar bahwa mereka memanipulasi. Dan ada pula yang memang menjadikan kendali atas orang lain sebagai permainan utama mereka. Maka, kamu perlu mengenali tingkatannya dan menyesuaikan pertahananmu. Ketika seseorang hanya menekan secara emosional dalam percakapan biasa, pembalikan emosi sudah cukup. Kamu cukup sadar, cukup tenang, dan tidak terpancing. Tapi saat mereka mulai menyusun pola-pola yang muncul berulang kali, membuatmu meragukan dirimu sendiri, mengontrol langkahmu, atau mengatur caramu bertindak, maka kamu harus masuk ke lapisan berikutnya. Subversi ekspektasi. Namun bila kamu menyadari bahwa manipulasi telah menjadi pola sistemik, dengan penggunaan tempat, waktu, bahkan pengaruh terhadap orang-orang lain di sekitarmu, pengendalian situasi menjadi sangat penting. Kamu harus menjadi arsitek dari ruang yang kamu masuki. Dan jika semua itu tetap tidak cukup, karena kamu sedang berhadapan dengan manipulator tingkat tinggi yang punya kecerdikan, pengalaman, dan tekad kuat untuk menguasai, maka langkah terakhir yang harus kamu siapkan adalah kontra manipulasi strategis. Lapisan-lapisan ini bukan hanya pertahanan, tapi transformasi. Karena setiap kali kamu menerapkan satu langkah dengan sadar, kamu bukan hanya melindungi diri, kamu sedang membentuk cara berpikir yang baru. Kamu sedang tumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dijatuhkan, dan tidak mudah dimanfaatkan. Kemenangan sejati bukanlah saat manipulator menyerah, tapi saat kamu tidak lagi bisa disentuh oleh permainan mereka. Saat kamu bisa berdiri dalam ketenanganmu, dalam pilihanmu sendiri, tanpa harus menjadi keras, tanpa harus menjadi curiga terus-menerus, dan tanpa kehilangan kelembutan dalam hatimu. Musashi tidak pernah menjadi manusia yang keras dan dingin. Ia adalah pribadi yang penuh kepekaan, namun tahu kapan harus menjadi baja dan kapan harus menjadi air. Itulah seni dari pertahanan sejati. Memahami bahwa yang kamu lawan bukan hanya manusia, tapi pola, skenario, dan bayangan dari ketidaksadaran kolektif yang ingin menarikmu masuk. Dan saat kamu bisa berjalan melewati itu semua, dengan kepala tegak dan hati tenang, kamu telah melampaui sekadar bertahan. Kamu telah menang tanpa harus menghancurkan siapapun. Kamu telah menguasai diri. Dan tak ada kekuatan manipulasi yang lebih menakutkan bagi para pemain licik selain satu hal ini.
Seseorang yang tak bisa dipancing, tak bisa dibaca, dan tak bisa digoyahkan. Setelah memahami setiap lapisan pertahanan, dari pembalikan emosi, subversi ekspektasi, pengendalian situasional, hingga kontra manipulasi strategis, tibalah kamu pada satu titik yang jauh lebih tinggi dari sekadar bertahan. Kamu menjadi seseorang yang tak lagi bisa disentuh oleh skenario siapapun. Bukan karena kamu tak punya kelemahan, tetapi karena kamu tahu cara menyapa kelemahanmu tanpa membiarkannya dimanfaatkan. Musashi tidak memenangkan semua duel karena ia lebih kuat secara fisik. Ia menang karena ia tak bermain di tempat yang sama dengan lawannya. Ia melihat satu langkah lebih jauh, satu lapis lebih dalam. Ia adalah pejuang yang mengubah setiap interaksi menjadi ruang kontemplasi. Ia tidak sekadar menebas tubuh lawan, tapi menebas ilusi yang membuat lawan merasa mereka bisa menang. Begitu pula denganmu. Ketika kamu memahami bahwa manipulasi hanyalah permainan bayangan, maka kamu tak perlu lagi takut. Bayangan tak punya kekuatan atas seseorang yang berdiri di dalam terang. Kamu akan mulai mengenali niat yang tersembunyi di balik kalimat yang halus. Kamu akan melihat tekanan yang dibungkus sebagai kepedulian. Kamu akan merasakan tarik-menarik halus yang mencoba membelokkan arahmu. Tapi kamu tak akan lagi terbawa, karena kamu telah menanam akar dalam batinmu sendiri. Ketika kamu menghadapi tekanan emosional, kamu tahu caranya diam dalam badai. Ketika kamu dihimpit pilihan-pilihan yang menjebak, kamu tahu caranya melangkah keluar dari arena. Ketika kamu digiring ke ruang yang dirancang untuk mengurungmu, kamu tahu caranya membuka jendela dan mengubah arah angin. Dan ketika kamu diserang secara halus tapi terus-menerus, kamu tahu betul bahwa kamu bisa menari di atas strategi mereka tanpa harus ikut menari dalam irama mereka. Pada akhirnya, kamu tidak hanya menjadi tahan terhadap manipulasi, kamu menjadi sumber kejernihan. Kamu menjadi ruang kosong yang tidak bisa mereka isi dengan agenda tersembunyi. Kamu menjadi ladang yang tak bisa lagi ditanami racun. Dan itulah kekuatan sejati. Bukan untuk menguasai orang lain, tapi untuk tidak lagi bisa dikuasai oleh mereka. Bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk menaklukkan dirimu sendiri, sehingga dunia tak lagi punya pintu untuk memasuki hatimu tanpa izin. Kamu adalah penjaga batas-batas batinmu, dan hari ini kamu telah pulang.